masa kerjanya adalah 10 tahun. Selalu mencatatkan keuntungan. Ya, kita bisa cek ya, mungkin jarang Alfamart yang rugi gitu. Mau hari libur atau tidak, setiap tanggal 20 selalu membagikan laporan keuangan dan juga dividen. Pak Camat beli tabung yang jual pakai kerudung. Ayo kita rajin menabung biar nanti dapat untung. Halo sobat, jumpa lagi dengan channel Rajin Menabung. Berhubung hari ini Om Jin sedang cuti, dia pulang kampung ke negaranya karena lagi menyaksikan Piala Dunia ya. Dan kemarin Om Jin telah berhasil mengantarkan negaranya menang atas Argentina. Tahu nggak? Itu yang menyebabkan Messi offside itu karena didorong oleh Om Jin. Hari ini Minbung akan menemani sobat-sobat rajin menabung. Kita akan membahas topik yang berbeda, masih di seputaran ECF, Equity Crowdfunding, tapi beda penyelenggara, yaitu BShare. Dan kita akan membahas salah satu toko retail yang dilisting di BShare, yaitu tepatnya Alfamart yang berlokasi di Suralaga, Lombok Tengah, NTB. Jadi selain berinvestasi di Santara, Minbung juga berinvestasi di BShare. Namun Minbung ini juga pilih-pilih tempat investasinya. Jadi khusus untuk di BShare, Minbung memilih toko retail yang sudah punya nama, baik itu Alfamart, Indomart maupun Alfamidi. Kita akan bahas di sini Alfamart dulu ya, teman. Ya sobat. Di sini Alfamart ini kita akan coba bagaimana rasanya menjadi juragan atau menjadi pemilik Alfamart dengan modal hanya 1 juta. Apakah kita akan rugi? Apakah kita akan untung? Ataukah keuntungan itu akan cukup dengan standar kita? Mari kita simak dan cek data-datanya berikut. Dan kalau kita lihat datanya ya teman-teman semuanya, ini masa kerjanya adalah 10 tahun. Jadi cukup lama masa kerjasama dengan Alfamart Suralaga ini. Kemudian skema kerjasamanya ini adalah grand opening atau pembukaan baru ya, dari mulanya tidak ada, mulanya ini hanya rumahnya owner gitu ya. Kemudian dari rumah itu diajukan pendanaan sebesar 900 juta untuk dibangunkan di sana Alfamart, termasuk dengan izin-izin dan dagangannya. Kemudian pembagian porsi saham ya. Ini investor mendapat porsi saham sebesar 65%, sedangkan owner ya selaku pemilik lahan ini mendapatkan porsi saham sebesar 35%. Ini sebagai kompensasi biaya sewa bangunan dan lahannya. Jadi memang untuk skema kerjasama ini beda-beda ya, meskipun sama-sama Alfamart atau Indomaret, itu kalau di BShare beda-beda. Ada yang berupa sewa sehingga semua 100% itu saham milik investor, tapi bersifat kita membayarkan sewa ke owner. Namun ada juga owner yang memilih untuk mendapatkan porsi saham, jadi bukan sewa. Nah seperti contohnya di Alfamart ini. Kemudian masa kerjasamanya itu juga bervariasi, ada yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan sebagainya. Oke, ini adalah tampilan dari website BShare. Tepatnya ini adalah laporan dari hasil investasi Mimin di Alfamart Suralaga Mataram. Kita lihat di sini, ini adalah nilai investasi sebesar 1 juta dengan mendapatkan 20 lembar saham, atau harga per lembar sahamnya adalah 50.000. Nah, selama waktu berjalan di sini Mimin sudah mendapatkan dividen sebesar 286
rupiah. Nah, ini sudah berapa lama bisnis ini berjalan ya? Kita lihat. Kalau yang pertama, ini adalah keunggulan dari BISA dibanding dengan Santara. Ini mereka rutin menyampaikan laporan keuangan dan juga dividen. Jadi setiap tanggal 20 itu adalah BISA Day. Jadi mereka punya ketentuan mau hari libur atau tidak, setiap tanggal 20 selalu membagikan laporan keuangan dan juga dividen. Kita lihat di sini dividen terakhir adalah bulan Oktober 2022. Ini disampaikan pada tanggal 20. Kita lihat nilai yang saya peroleh adalah 8.590. Kemudian bulan September ini bulan September dividen yang kita dapat adalah 13.000 dengan nilai investasi 1 juta. Bulan Agustus 22.817, bulan Juli 14.494, dan seterusnya. Teman-teman ini bisa lihat catatannya lengkap ya. Kalau mau kita lihat detailnya kita juga bisa. Ini adalah catatan atau laporan keuangan dari Alfamart yang kita miliki sahamnya. Nah, kita lihat ini misalnya di bulan Mei 2022 ada nilai penjualan dari Alfamart sebesar 318 juta. Kemudian ada biaya lain-lain, sehingga langsung saja kita lihat ya, daripada pusing-pusing, net income-nya sebesar 24.972.000 selama 1 bulan. Nah, tadi diceritakan ini karena porsi. Oke, kalau kita mau lihat lagi di sini juga ada laporan. Kita bisa unduh laporannya, yang mana laporannya itu cukup detail ya teman-teman ya. Ada laba rugi, ada neraca, ada trial balance, buku besar, dan lain sebagainya. Kita lihat komplit ya. Ada sebanyak sampai 43 halaman. Jadi termasuk laporan laba ditahan dan lain sebagainya. Jadi cukup transparan saya rasa dari sisi laporan keuangan. Ini adalah contoh laporannya. Kemudian kita cek, kita rekap ya. Minbung sudah membuat rekap Excel-nya, teman-teman semuanya. Memang grafiknya atau nilai dividen yang kita dapat setiap bulan ini tidak terus naik. Jadi ya wajar lah, namanya toko ya, ada yang di awal rendah, kemudian ada pertumbuhan yang cukup signifikan, kemudian ada yang turun lagi gitu ya, kemudian ada yang naik lagi ya. Ini adalah namanya juga retail ya, kadang laris kadang enggak. Ini saya rasa ini wajar nilainya. Jadi hingga Oktober 2022 ini jumlah dividen yang dibagikan sudah mencapai 286.186 dari nilai investasi sebesar 1 juta rupiah ya. Kemudian kalau kita total selama 21 bulan ini yield totalnya sebesar 28,62%, atau kalau kita rata-ratakan per tahun kita mendapatkan dividen sebesar 16,35%. Jadi angka 16% ini adalah saya rasa cukup bagus, di atas bunga deposito dan lain-lain ya. Nah teman-teman, dengan histori dividen yang seperti ini, dengan yield yang seperti ini sebesar 16,35%, maka kesimpulan dari Mimin ya, bahwa yang pertama,
Untuk BSHARE ini ya, ini cukup tertib dalam memberikan laporan keuangan. Kita bisa lihat bahwa laporan keuangannya, khususnya ini Alfamart ya, cukup detail, cukup lengkap ya, dan mereka tertib. Artinya setiap tanggal 20 mau hari kerja, mau hari libur, mereka tetap menyampaikan laporan keuangannya. Kemudian karena ini retail ya, Mimin memang memilih retail yang sudah terpercaya. Ini selalu mencatatkan keuntungan ya. Kita bisa cek ya, mungkin jarang Alfamart yang rugi gitu. Kalau Alfamart, mereka sudah melakukan survei tempat dan kelayakan operasional, sehingga kita bisa lihat di sini selalu memberikan dividen, tidak pernah mencatatkan rugi. Nah, kemudian berikutnya, kesimpulan berikutnya, dengan nilai 1 juta kita mendapatkan yield ya, mendapatkan dividen sebesar 286.000 dengan yield per tahun itu sekitar 16. Nah, ini tergantung pendapat teman-teman, apakah sudah cukup puas dengan nilai 16% ataukah pengen yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau Mimin dengan angka 16% ini saya rasa sudah cukup bagus gitu ya untuk investasi. Nah, kemudian berikutnya, kesimpulan berikutnya, kalau kita pantau dari harga pasar sekunder, nilai kita bisa mendapatkan capital gain. Artinya untuk bisnis Indomart, Alfamart ini nilainya di BSHARE ini selalu naik dari harga IPO. Ya, cuman Mimin belum pernah mencoba ya menjual saham, karena saham-saham Mimin belum bisa diperjualbelikan, belum ada 1 tahun kemarin, sehingga belum bisa menjual saham. Namun dari pengamatan Mimin ya, memang pasar sekunder di BSHARE ini tidak terlalu liquid. Jadi saham-saham yang diperjualbelikan itu volumenya sangat sedikit. Mungkin kita memang melihat harganya sudah tinggi ya, misalnya dari 50.000 sudah naik menjadi 60.000, tapi belum tentu kalau kita jual saham di harga segitu akan menjadi laku gitu. Sekian review saham penerbit dari Minbung, semoga berguna bagi sobat sekalian. Jika Anda merasa konten ini berguna, silakan subscribe, like, dan